Anda bagaimana tubuh kita bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, bernafas, berbicara, dan termasuk kegiatan belajar, berpikir, dan mengingat? Ya, hal ini dikarenakan adanya peranan penting dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan serta terdiri terutama dari jaringan saraf yang menjadi pusat dari semua kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi, serta pusat dari semua aktivitas mental. Sistem saraf akan mengumpulkan informasi baik dari dalam maupun luar tubuh dan meneruskannya ke otak untuk dianalisis, lalu mengirimkan impuls melalui sistem aferen untuk direspon sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada sinaps, yang mana sinaps ini merupakan hubungan penyampaian impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Peristiwa ini terjadi di ujung percabangan akson dengan ujung dendrit neuron yang lain, di mana ujung percabangan akson ini berjumpa dengan ujung dendrit yang menimbulkan hubungan penyampaian impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Kemudian ada celah antara satu neuron dengan neuron yang lain, itu biasanya disebut dengan celah sinapsis, di mana loncatan-loncatan listrik yang bermuatan ion terjadi dalam celah sinapsis ini, baik itu ion positif maupun ion negatif. Pembagian neuron berdasarkan jumlah dendritnya dibagi menjadi 3. 1. Neuron multipolar. Neuron multipolar adalah neuron yang mempunyai beberapa dendrit dan hanya mempunyai satu akson yang memanjang dari badan sel. Jumlah neuron multipolar lebih banyak daripada jumlah neuron unipolar dan jumlah neuron bipolar. Sebagian besar neuron multipolar terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. 2. Neuron bipolar. Neuron bipolar adalah neuron yang mempunyai dua uluran, yaitu dendrit dan akson yang memanjang dari ujung badan sel yang saling berlawanan. Neuron bipolar terdapat pada bagian sensorik seperti pada mata, hidung, dan telinga. 3. Neuron unipolar. Neuron unipolar adalah neuron yang hanya memiliki satu uluran yang timbul pada badan sel. Klasifikasi neuron berdasarkan fungsi neuron. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi 3, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Yang pertama ada sel saraf sensorik, yaitu jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem di saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering disebut juga sel saraf indera. Kemudian ada sel saraf motorik yang merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Nah, yang terakhir kita punya sel saraf penghubung yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, atau menghubungkan banyak sel saraf lainnya yang terdapat di sistem saraf pusat. Jaringan sistem saraf selanjutnya adalah sel glia. Sel glia merupakan sel yang tidak mengkonduksikan impuls sehingga disebut juga sel non-saraf. Peran sel ini adalah untuk mendukung, memelihara, dan juga melindungi neuron agar selalu merasa nyaman. Sel ini juga memainkan peran penting dalam reaksi saraf selama terjadi infeksi. Dan umumnya sel ini juga merupakan lokasi tumor pada sistem saraf. Jenis sel glia terbagi atas 3. Yang pertama itu ada astrosit, yang fungsinya adalah untuk membungkus terminal presinaptik pada tumpulan akson yang fungsinya itu saling berkaitan, sehingga aktivitas antar akson itu dapat tersinkronisasi. Lalu yang kedua itu ada mikroglia, yang fungsinya itu adalah untuk membuang sampah neuron yang sudah mati, virus, jamur, dan juga mikroorganisme yang berbahaya. Dan mikroglia ini merupakan bagian dari sistem imun. Lalu yang ketiga ini ada oligodendrosit dan sel Schwann, yang keduanya ini berfungsi dalam membentuk selubung mielin pada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Dan oligodendrosit ini terletak pada otak dan juga spinal cord. Selanjutnya, kita akan membahas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis atau sumsum tulang belakang, dan beberapa struktur aksesoris seperti diencephalon,
talamus, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar pituitari, hipokampus, dan lain-lain. Sedangkan sistem saraf tepi merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, pada sistem saraf pusat terdapat otak. Otak atau ensefalon merupakan organ yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta neuron, mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh. Otak manusia terdiri dari cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan brainstem atau batang otak. Kemudian bagian-bagian otak. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian otak yang memenuhi sebagian besar dari otak kita, yaitu 7/8 dari otak. Fungsi otak besar yaitu sebagai pusat untuk menerima informasi sensorik atau aferens dan untuk menyalurkan respon motorik atau eferens. Cerebrum dibagi menjadi 2 lapisan dan 2 belahan atau hemisfer, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kiri mengontrol gerakan sisi kanan tubuh, sedangkan belahan otak kanan mengontrol sisi kiri tubuh. Kedua bagian ini dihubungkan oleh serabut saraf yang disebut corpus callosum. Berdasarkan beberapa teori, ada anggapan bahwa kedua belahan otak ini memiliki fungsinya tersendiri. Disebutkan jika belahan kiri otak besar memainkan peran penting dalam kemampuan berbahasa, berhitung, dan berbicara, sementara belahan kanan membantu menafsirkan hal-hal abstrak seperti musik, bentuk, emosi, dan warna. Namun sebetulnya otak kiri dan kanan bekerja secara bersamaan, secara terkoordinasi dalam menjalani fungsinya. Selanjutnya ada visura atau celah longitudinal. Terdapat dari bagian depan otak sampai belakang sehingga membentuk 2 belahan. Corpus callosum adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antar kedua belahan otak tersebut. Visura longitudinal membagi otak menjadi belahan kanan dan kiri, menghubungkan hemisfer secara internal. 2 hemisfer otak memproses informasi secara berbeda sebelah kanan, berkaitan dengan persepsi spasial, gambar, seni, dan lain-lain. Hemisfer kiri dikaitkan dengan kemampuan analitik dan verbal. Otak besar atau cerebrum dibagi 2, yaitu otak kanan yang mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan otak kiri yang mengontrol pergerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebrum. Permukaan luar cerebrum disebut juga dengan korteks cerebral. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut dengan sinaps. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lobus frontal. Lobus frontal itu terletak di bagian depan, yang memiliki fungsi sebagai pusat penciuman dan indera peraba. Yang kedua ada lobus parietal, bagian atas. Memiliki fungsi sebagai pusat ingatan, kecerdasan, memori kemauan, nalar, sikap, dan mengontrol adanya sensasi pada kulit dan otot. Yang ketiga ada lobus temporal, bagian samping, berfungsi sebagai pusat pendengaran. Yang keempat ada lobus occipital yang terletak pada bagian belakang. Lobus occipital memiliki fungsi sebagai pusat penglihatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cerebellum. Apa itu cerebellum? Cerebellum ataupun otak kecil merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak. Tepatnya berada di bawah otak besar pada bagian belakang otak, yaitu di bawah lobus occipital. Dan sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan, dan cerebellum hanya mengisi 10% dari total volume otak. Nah, peran utama otak kecil adalah kontrol gerakan ataupun kontrol motorik. Cerebellum tidak memulai atau membuat gerakan, tapi menyokong fungsi koordinasi anggota gerak, tepatan pergerakannya, dan waktu gerak yang akurat. Cerebellum memastikan bahwa tubuh benar-benar sesuai dengan apa yang diminta.
Cerebellum juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan postur tubuh, di mana cerebellum memiliki sensor khusus untuk mendeteksi keseimbangan. Sederhananya, tanpa otak kecil, kita tidak mungkin bisa menjaga keseimbangan saat duduk, berjalan, maupun berdiri. Kemudian ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama ada otak tengah. Otak tengah ini berfungsi sebagai pusat pengatur gerakan otot mata, kepala, dan leher dalam menanggapi rangsangan visual dan pendengaran. Yang kedua ada pons. Pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, menyampaikan informasi dari otak besar ke otak kecil, serta membantu medula mengontrol pernafasan. Yang terakhir ada medula oblongata. Medula oblongata ini terlibat dalam pendengaran dan keseimbangan, pusat untuk beberapa refleks penting seperti denyut jantung, pernapasan, menelan, muntah, batuk, bersin, dan cegukan. Selanjutnya struktur aksesori. Struktur aksesori yang pertama ada diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Adapun bagian-bagian dari diencephalon terbagi menjadi 3. Yang pertama talamus. Talamus berfungsi dalam menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Yang kedua hipotalamus. Adapun fungsi dari hipotalamus yaitu mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tak sadar seperti pengaturan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, homeostatis, dan pencernaan makanan. Kedua, sebagai pusat pengaturan emosi, seperti kesenangan, kegembiraan, dan kemarahan. 3. Mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin. Ketiga ada epitalamus. Epitalamus adalah pita sempit jaringan saraf yang membentuk atap diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Pada epitalamus terdapat kelenjar pineal. Kelenjar pineal umumnya memproduksi hormon melatonin yang merupakan derivat triptofan. Hormon melatonin dihasilkan dalam suasana gelap atau malam hari dan meningkat bila seseorang tidur dalam keadaan lampu padam. Bekerja selaras dengan hipotalamus yang mengarahkan haus, lapar, hasrat seksual tubuh, dan jam biologis yang menentukan proses penuaan manusia. Yang kedua ada kelenjar pituitari atau hipofisis, organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Kelenjar kompleks yang mensekresikan hormon peptida yang memengaruhi hampir seluruh fungsi tubuh yang dikontrol oleh hipotalamus. Oke, selanjutnya ada sistem limbik. Sistem limbik adalah jaringan neuron yang membentang di atas berbagai daerah otak. Fungsinya ini adalah respon otonom terhadap bau, motivasi, emosi, mood, memori, dan fungsi lainnya. Bagian selanjutnya adalah hipokampus, adalah bagian yang berperan dalam proses belajar dan pembentukan memori jangka panjang. Ada lagi amigdala. Amigdala adalah pusat emosi manusia. Selanjutnya ada ventricle. Ventricle ini berisi cairan di dalam otak. Jadi ventricle ini ada 4 bagian, yaitu 2 ventricle samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Ventricle saling terhubung satu sama lain oleh yang menghubungnya itu adalah serangkaian tabung. Cairan dalam ventricle ini namanya cairan cerebrospinal. Selanjutnya kita akan membahas masalah cairan cerebrospinal ataupun CSS. Cairan cerebrospinal adalah cairan yang berwarna ataupun berwujud bening, cairan berair yang mengelilingi dan mengisi sejumlah rongga yang terletak dalam otak dan sumsum tulang belakang. Jadi dia ini membentuk bantal cair yang memberikan daya apung sehingga tidak bersandar langsung pada permukaan tengkorak ataupun durameter. Jadi cairan ini dihasilkan oleh ventrikel otak. Banyaknya itu juga dikendalikan oleh jaringan-jaringan yang berada di dalam otak. Jadi fungsinya ini adalah yang pertama,
melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari pukulan dan trauma lainnya. Selanjutnya ada lagi melindungi otak terhadap guncangan gerakan kepala yang cepat, membawa nutrisi melalui darah ke otak, serta menghilangkan produk limbah metabolisme otak. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak, serta sebagai pusat pengatur gerak. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Fungsi sumsum tulang belakang adalah mengumpulkan dan mengirim informasi ke otak, menerima pesan dari otak, mendistribusikan perintah ke saraf motorik, serta menjadi jalan pintas bagi gerak refleks, kondisi di mana mekanisme sistem saraf dituntut membutuhkan respon cepat. Contohnya seperti ketika tangan terkena percikan api atau jari tertusuk jarum. Kondisi tersebut memerlukan mekanisme perjalanan impuls saraf yang lebih singkat. Perjalanan impuls saraf pada gerak refleks tidak melalui otak, melainkan ke sumsum tulang belakang. Gerak refleks tidak mengalami proses pengolahan informasi di otak sebagaimana gerak sadar. Sistem saraf tepi atau sistem saraf periferi adalah sistem saraf yang membawa informasi dari sel saraf motorik ke sel saraf sensorik yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama adalah sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom, mengatur organ tubuh yang bekerja secara otomatis. Yang kedua, sistem saraf sadar atau somatik. Neuron sensorik dalam saraf somatik mengirimkan informasi dari kulit, otot rangka, dan tendon sistem saraf pusat. Neuromotorik di dalam saraf somatik mengirimkan perintah yang dibawa dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otot rangka. Sistem saraf tepi atau sistem saraf periferi merupakan lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju dari sistem saraf pusat. Yang ketiga adalah sistem saraf parasimpatik. Fungsinya sendiri adalah untuk menghambat atau memperlambat kerja organ tubuh. Pembagian yang keempat adalah sistem saraf simpatik. Fungsinya sendiri adalah untuk memacu atau mempercepat kerja organ tubuh. Dan di bawah ini adalah peran saraf parasimpatik dan saraf simpatik di masing-masing organ tubuh. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh, diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otot, dan hipotalamus, atau biasa disebut juga saraf tak sadar atau involuntar, merupakan sistem saraf yang bekerja secara tidak sadar atau di luar kehendak tanpa perintah oleh otot. Saraf ini biasanya terdiri dari 12 pasang saraf otak. Saraf ini melakukan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke jaringan otot polos, otot jantung, kelenjar endokrin, dan kelenjar eksokrin. Sistem saraf otonom mempertahankan homeostatis tubuh dengan mengatur berbagai aktivitas, meliputi laju jantung, laju pernafasan, suhu tubuh, proses pencernaan, dan fungsi urinaria. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas simpatik dan parasimpatik. Aktivitas simpatik dan parasimpatik secara umum dapat dikatakan bahwa sistem simpatis
dan parasimpatis memperlihatkan fungsi yang antagonistik. Bila yang satu menghambat suatu fungsi, maka yang lain memacu fungsi tersebut. Namun, tidak terjadi pada semua organ. Kadang-kadang efeknya sama. Contoh, sekresi liur dirangsang oleh keduanya, tetapi sekresi yang dihasilkan berbeda kualitas. Pada parasimpatis, air liurnya kental, sedangkan di saraf parasimpatis, air liurnya encer. Nah, fungsi dua sistem tersebut dapat juga saling melengkapi. Misalnya, pada fungsi seksual, ereksi merupakan fungsi parasimpatis, sedangkan ejakulasi efek dari simpatis. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sistem simpatis berfungsi mempertahankan diri terhadap tantangan dari luar tubuh dengan reaksi berupa perlawanan atau pertahanan diri. Sedangkan sistem parasimpatis berperan dalam fungsi konservasi dan reservasi tubuh yang dikenal dengan fight or flight reaction. Selanjutnya, kita membahas letak dan fungsi dari simpatik dan parasimpatik. Yang pertama, saraf simpatik. Berada di pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Saraf simpatik umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. Yang kedua, saraf parasimpatik merupakan saraf yang memanjang dari sumsum lanjutan. Pada umumnya, saraf parasimpatik berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Dilihat dari cara kerjanya, simpatik merangsang kerja organ, sedangkan parasimpatik menghambat kerja organ. Demikian pembahasan sistem saraf dari tutorial 16. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.